Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuril Septia Syahrir, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Profesi Guru dalam Proses Pendidikan Transformatif. Baik, yang pertama, pengertian profesionalisme guru. Profesionalisme berasal dari kata profession. Dalam Kamus Inggris Indonesia, profession berarti pekerjaan. Arifin dalam buku Kapita Selecta Pendidikan mengemukakan bahwa profession mengandung arti yang sama dengan kata occupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Dalam buku yang ditulis oleh Kunandar yang berjudul Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan disebutkan pula, profesionalisme berasal dari kata profesi, yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Uzar Usman memberikan suatu kesimpulan bahwa suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Kata profesional berasal dari kata yang berarti pencapaian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain, pekerjaan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan tepat. Dari banyaknya pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ke depannya ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Yang kedua, peran guru profesional dalam proses belajar mengajar. Proses merupakan serangkaian aktivitas dalam memberlangsungkan sesuatu dari awal sampai akhir. Maka, suatu proses merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisah dari fungsi dan proses manajemen. Proses daripada administrasi dan manajemen, menurut Luther Gulick yang terkenal dengan akronim Suwarno 24 adalah 1. Perencanaan atau planning adalah perincian dalam garis besar untuk memudahkan pelaksanaan dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan maksud atau tujuan badan usaha itu. 2. Perorganisasian adalah menetapkan struktur formal daripada kewenangan di mana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Penyusunan pegawai adalah keseluruhan fungsi daripada kepegawaian sebagai usaha pelaksanaannya, melatih para staf dan memelihara situasi pekerjaan yang menyenangkan. 4. Pembina kerja atau directing merupakan tugas yang terus-menerus di dalam pengambilan keputusan, yang berwujud suatu perintah khusus atau umum dan instruksi-instruksi dan bertindak sebagai pimpinan dalam suatu badan usaha atau organisasi. 5. Pengkoordinasian atau coordinating merupakan kewajiban yang penting untuk menghubungkan berbagai kegiatan daripada pekerjaan. 6. Pelaporan atau reporting, yaitu pimpinan yang bertanggung jawab harus mengetahui apa yang sedang dilakukan, baik bagi keperluan pimpinan maupun bawahannya melalui catatan penelitian maupun inspeksi. 7. Anggaran atau budgeting, yaitu semua anggaran akan berjalan dengan baik bila disertai dengan usaha pembiayaan dalam bentuk rencana anggaran dan pengawasan anggaran. Jadi, dengan pandangan tadi, maka guru yang profesional dituntut harus mampu berperan selaku manajer yang baik, yang di dalamnya harus mampu melangsungkan seluruh tahap-tahap aktivitas dalam proses pembelajaran dengan
manajerial yang baik sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat diraih dengan hasil yang memuaskan. Peran guru profesional atau tenaga kependidikan adalah yang pertama, tenaga kependidikan sebagai pendidik dan pengajar, yakni tenaga kependidikan yang harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan peserta didik, bersifat realistis, bersikap jujur dan terbuka, peka terhadap perkembangan, terutama inovasi pendidikan. Yang kedua, tenaga kependidikan sebagai anggota masyarakat, untuk itu harus menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia, dan sebagai anggota masyarakat harus memiliki keterampilan membina kelompok dan keterampilan bekerja sama. Yang ketiga, tenaga kependidikan perlu memiliki kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, menguasai prinsip hubungan manusia, teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi yang ada di sekolah. Yang keempat, tenaga kependidikan sebagai pengelola proses belajar mengajar, yakni tenaga kependidikan yang harus mampu dan menguasai berbagai metode mengajar dan harus mampu menguasai situasi belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Itulah pengertian atau penjelasan dari kedua materi yang ada pada makalah kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Cindy Putri Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Ayu, mahasiswi pendidikan bahasa Inggris Universitas Negeri Makassar. Jadi kali ini saya akan menjelaskan, memaparkan, dan mempresentasikan hasil kerja kami yang telah kami lakukan, yang telah kami tinjau dari beberapa website dan kami jadikan sebuah makalah. Sebelumnya teman saya telah menjelaskan sedikit tentang materi profesi guru dalam pendidikan transformatif, dan kali ini saya akan menjelaskan paradigma pendidikan transformatif. Sebelum kita beralih ke pembahasan paradigma pendidikan transformatif, kita harus tahu dulu pengertian paradigma itu sendiri. Menurut Wikipedia, paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungan yang akan mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Dalam buku Stephen Covey yang Seven Habits of Highly Effective People mendefinisikan paradigma sebagai cara kita memandang sesuatu, pandangan kita, kerangka acuan kita, atau keyakinan kita. Paradigma seperti kacamata. Stephen Covey merangkum bahwa ada 3 paradigma pada umumnya: paradigma tentang diri sendiri, paradigma tentang orang lain, dan paradigma tentang kehidupan. Setelah mengetahui pengertian paradigma, tentu kita tahu paradigma pendidikan transformatif itu apa. Banyak orang yang menyebut bahwa antara pendidikan dan perubahan sosial adalah 2 hal yang saling terkait dan mempengaruhi. Suatu perubahan kiranya sulit untuk akan terjadi tanpa diawali pendidikan. Begitu pula pendidikan yang transformatif tak akan pula terwujud bila tak didahului dengan perubahan, utamanya paradigma yang mendasarinya. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa menyebut perubahan sosial dan pendidikan yang transformatif ibarat menyebut sesuatu dalam satu tarikan nafas. Secara konseptual, ada 3 paradigma pendidikan yang dapat memberi peta pemahaman mengenai paradigma apa yang menjadi pijakan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang berdampak serius terhadap perubahan sosial. Pertama, ada paradigma konservatif. Apa itu paradigma konservatif? Paradigma ini berangkat dari asumsi bahwa ketidaksederajatan masyarakat merupakan suatu keharusan alami dan mustahil bisa dihindari serta sudah merupakan ketentuan sejarah atau takdir Tuhan. Yang kedua, ada paradigma pendidikan liberal. Kaum liberal mengakui bahwa memang ada masalah di masyarakat, namun bagi mereka pendidikan sama sekali steril dari persoalan politik dan ekonomi masyarakat.
Dan yang terakhir adalah paradigma pendidikan kritis. Pendidikan bagi paradigma kritis merupakan arena perjuangan politik. Penganut paradigma kritis menghendaki perubahan struktur secara fundamental dalam tatanan politik ekonomi masyarakat di mana pendidikan berada. Dalam perspektif ini, pendidikan harus mampu membuka wawasan dan cakrawala berpikir baik pendidik maupun peserta didik. Nah, itu tadi pembahasan mengenai paradigma pendidikan transformatif. Begitu banyak pandangan dan juga perubahan yang akan terjadi dari waktu ke waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kompetensi guru Indonesia yang akan dipaparkan oleh teman saya di video di detik berikutnya. Kompetensi guru Indonesia. Pengertian kompetensi guru. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Hakikat kompetensi guru. Apa yang dimaksud dengan kompetensi itu? Kompetensi pada dasarnya merupakan gambaran tentang apa yang seharusnya dapat dilakukan, be able to do, seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku, dan hasil yang seharusnya dapat ditampilkan atau ditunjukkan agar dapat melakukan be able to do sesuatu dalam pekerjaannya. Tentu saja, seseorang harus memiliki kemampuan atau ability dalam bentuk pengetahuan atau knowledge, sikap atau attitude, dan keterampilan atau skill yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Jenis kompetensi guru. Raka Joni, sebagaimana dikutip oleh Suyanto dan Jihad Hisham, mengemukakan ada 3 jenis kompetensi guru, yaitu kompetensi profesional, memiliki pengetahuan yang luas dari bidang studi yang diajarkannya, memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar di dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakannya. Kompetensi kemasyarakatan, mampu berkomunikasi, baik dengan siswa, sesama guru, maupun masyarakat luas. Kompetensi personal, yaitu memiliki kepribadian yang mantap dan patut diteladani. Dengan demikian, seorang guru akan mampu menjadi seorang pemimpin yang dapat menjalankan perannya dengan baik. Kompetensi guru yang harus dimiliki. Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 ada 4, yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua, kompetensi sosial, yang ketiga, kompetensi intelektual, dan yang terakhir, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Baik, kembali dengan saya. Dan inilah pembahasan terakhir dari rumusan masalah kami, yaitu Kode Etik Guru Indonesia. Setiap pekerjaan profesional atau profesi pasti memiliki kode etik yang menjaga orang yang menggeluti profesi tersebut tetap profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Guru sebagai salah satu tenaga kependidikan yang memiliki kode etik khusus, sama seperti profesi-profesi lainnya. Kode etik guru harus dipegang dan ditaati dengan baik oleh guru. Pekerjaan atau profesi guru bukanlah hal yang sederhana. Guru tidak hanya sebatas mengajar dan melaksanakan pembelajaran, tapi juga melakukan pengabdian untuk memajukan dunia pendidikan. Kode etik guru mengikat semua sikap dan perbuatan guru. Dalam arti setiap pelanggaran yang terjadi yang melenceng dari kode etik guru akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Nah, itu sedikit penjelasan tentang Kode Etik Guru Indonesia. Dan kesimpulan dari materi kita, profesi guru dalam pendidikan transformatif adalah pendidikan transformatif merupakan langkah pendidikan tradisional menuju pendidikan modern yang mengubah peradaban masyarakat dengan memperkenalkan iptek. Peran guru dalam pendidikan transformatif tentu sangat penting. Mereka lah yang akan memperkenalkan budaya dan teknologi baru kepada pelajar. Untuk mencapai tujuan pendidikan transformatif diperlukan guru atau tenaga pendidik profesional yang memiliki kompetensi dan kode etik. Dan di akhir video ini
Dan itulah kesimpulan dari materi profesi guru dalam pendidikan transformatif. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya hanya manusia biasa. Semoga kalian dapat mengerti dengan penjelasan yang telah saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.